Untung saya lewat bengkel, Pak. Kalau enggak, Bapak jalan kaki. Iya kan, mobil saya mogok, Bu. Kalau saya lewat bengkel tiap hari, Bapak mau nebeng terus. Kalau Bu Siti izinin, ya mau-mau aja, Bu. Nah, Pak, sampai. Iya, makasih ya, Bu Ajeng. Ya, sama-sama, Pak. Neng, tadi mobil Akang mogok, terus ketemu Bu Ajeng di bengkel, ya sekalian ikut aja nebeng. Tapi kalau misalkan laki-laki punya istri dua, bagaimana? Ya, boleh aja. Asal adil. Waktunya adil, hartanya adil, kasih sayangnya juga adil. Kalau sanggup, ya silahkan. Berat juga ya. Untung Akang nggak sanggup. Jangan gitu, Pak. Nanti ada yang daftar. Saya pergi dulu ya. Kalau benar kejadian, semua harta harus dibagi. Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Loh, tumben orang kaya nyamperin orang kaya. Ada apa, Bu? Takut sandalnya kekecilan? Saya sebenarnya lagi banyak pikiran, Bu. Biasanya kalau ketemu saya, Ibu belok. Sekarang malah datang sendiri. Kenapa, Bu? Mobil diservis? Atau saham lagi merah? Bukan soal itu. Saya mau nanya pendapat Ibu. Saya takut kalau suatu saat suami saya punya istri lagi. Saya takut kehilangan semuanya. Nah, akhirnya Ibu mulai berpikir seperti orang kaya. Maksud Ibu apa? Orang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang. Orang kaya itu yang kalau ditinggal suaminya, dia tetap hidup enak. Jangan bergantung sama suami. Jangan bergantung sama siapa-siapa. Kalau bukan bergantung sama suami, terus bergantung sama siapa? Sama uang. Tepatnya, biarkan uang bekerja buat kita. Caranya bagaimana? Investasi. Ada warung CAT, teh asih. Dua-duanya selalu ada pembeli. Sayang, usaha mereka jalan biasa-biasa aja. Kalau kita kasih modal, memang untungnya besar. Kita modernkan usahanya. Ada layanan kris, barang diperbanyak, ada layanan antar. Kita naikkan sedikit harganya. Mereka untung, kita juga untung. Nah, setiap bulan kita tinggal terima dividen. Kalau mereka menolak, di dunia ini, Bu, hampir semua orang punya harga. Besok kita datangi CAT dulu. Kalau dia setuju, yang lain juga pasti bakal ikut. Besok kita mulai jadi pemilik usaha. Aduh, ginilah ekonomi sekarang. Warung buka dari pagi, tapi yang masuk cuma lalat. Yang bayar sedikit, yang utang banyak. Saudara-saudara sekalian, pelan-pelan uang kita habis diambil segelintir orang.
Pelan-pelan. Pelan-pelan. Habis. Dasmu. Pidatonya bagus, mental presidennya dapet. Ah, Ibu, bisa aja. Masuk dulu, Bu. Saya datang bukan buat belanja. Loh, terus mau arisan ya? Bukan, saya datang mau bikin ibu kaya. Warung ibu sebenarnya bagus, pembelinya juga banyak. Yang kurang cuma modal. Modal? Warung ibu kita modernkan. Pakai kris, home service, barang lebih lengkap, etalase baru, rak baru. Nanti pelanggan tinggal WhatsApp, barang langsung diantar ke rumah. Ibu nggak perlu capek lagi. Wah, kayak minimarket ya. Pembagian untungnya sederhana. 40% buat ibu, 30% buat saya, dan 30% buat Bu Siti. 40, 30, 30. Tapi kalau harganya segini, untungnya kecil. Makanya harga-harga kita naikkan. Nanti pelanggan marah, Bu. Sekarang orang cari praktis, bukan murah. Selama kebutuhannya ada, pasti mereka beli. Orang lebih rela bayar mahal daripada ribet. Percaya sama saya. Kalau begitu, saya ikut. Deal ya, Bu. Mulai hari ini, warung saya kita bikin naik kelas. Capek ya Bu, tiap hari keliling bawa barang sebanyak itu. Ngarana ke, jangan dahar Bu, nu penting mah halal. Kalau setiap hari begini terus, kasihan juga ibu, capek keliling setiap hari. Nyaku maha deui atuh, lamun teu keliling nyamual payu. Kalau saya bilang ibu nggak usah keliling lagi, gimana? Terus saya jualan aku maha? Online. Online? Kita bikinkan toko online. Orang tinggal pesan ke ibu lewat HP. Ibu tinggal siapin barangnya. Kami juga siapkan printer biar pesanan lebih rapi dan gampang dicatat. Barang dagangan ibu juga kita tambah. Jadi pembeli makin banyak pilihannya. Barang nanti mana? Dari supplier di Thailand. Kenalan saya. Barangnya bagus dan lebih lengkap. Pembayarannya juga bisa pakai kris. Bahkan bisa cicilan online. Jadi pelanggan lebih gampang belanja. Berarti saya teu kudu keliling mawa cingcingan kieu. Betul, ibu tinggal diam di rumah, pesanan yang datang sendiri. Lamun gitu, saya menang naon? 40% buat ibu, 30% buat saya, 30% buat Bu Hajah. Lamun bener bisa gitu, saya moal capek keliling deui. Sekarang zaman sudah berkembang, Bu. Jangan kerja lebih keras, tapi kerja lebih pintar. Nyangge satu, saya erek. Loh, warungnya kok kayak beda? Apa saya nggak salah masuk ini? Sekarang warung saya udah modern, Bu. Silahkan pilih. Kalau capek belanja, tinggal home service aja. Home service? Ibu tinggal WhatsApp. Nanti barang saya antar ke rumah.
Wah, kayak orang kaya aja ya. Totalnya 102.000. Sekarang bisa bayar pakai kris. Yang ini ya, Cek. Saya ada 2, ada keris Jawa, ada keris Bali. Bukan keris, Bu, tapi kris. Bayar pakai aplikasi bank. Walah, kirain disuruh nunjukin pusaka toh. Kalau ibu nggak mau ribet, tinggal pesan lewat WhatsApp saja. Nah, kalau gitu, saya pesan dari rumah aja ya. Tasih, saya mau beli jilbab sekolah anak saya. Hayo nama, pesennya lewat online we Bu. Ya. Pilih barangnya di dia. Loh, kok mahal banget? Lamun dicicil, aya bungana saeutik. Sedikit menurut ibu, besar menurut dompet saya. Ya udah deh, yang penting anak saya nggak dibully. Loh, perasaan kemarin gak segini. Masa belanja dikit aja uangnya udah habis? Jangan ditanya ya Bu, dompet saya baru aja meninggal. Jilbab sekolah Neneng aja naiknya nggak masuk akal. Ini juga sama, beras naik, telur naik, pokoknya semua naik. Mungkin karena dolar naik kali Bu. Kalau 1-2 barang iya, tapi ini hampir semuanya naik. Gak mungkin kebetulan. Iya juga ya. Sepertinya ada yang mainin harga. Main harga, maksud ibu Ceeti. Kalau cuma Ceeti, kenapa Teh Asih juga ikut-ikutan? Berarti ada yang mengatur mereka. Terus kita harus gimana? Kita selidiki. Wah, kayak detektif ya kita. Bedanya, kalau detektif dibayar, kalau kita malah nombok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu RT. Silakan belanja. Sekarang warung saya udah modern. Wah, sepertinya ada yang baru ya di warung ini. Sekarang bisa bayar pakai kris, ada home service, bisa pesan lewat WhatsApp juga. Totalnya 185.000, Bu. Lah, kok mahal banget? Perasaan kemarin lebih murah. Kok sekarang jadi mahal kali? Sekarang pelayanannya juga lebih lengkap, Bu. Namanya juga ekonomi modern, Bu RT. Pelayanannya naik, harganya juga menyesuaikan. Modern ya modern, tapi kalau mahal ya tetap saja mahal. Sekarang warga nggak perlu capek keluar rumah, tinggal pesan, barang langsung diantar. Tetap saja tidak bisa sembarangan, Eti. Harga eceran tertinggi sudah diatur oleh pemerintah. Udahlah, Bu RT. Belanjaan ibu hari ini gratis aja. Gratis? Iya, anggap aja hadiah buat Bu RT.
Kalau dipikir-pikir, bagus juga ya. Sekarang warungnya lebih modern. Ibu memang luar biasa. Uang yang mengatur dunia ini. Perasaan bulan lalu duitnya cukup. Tapi kok sekarang cepet banget habisnya? Bu, ini dari sekolah. Apalagi ini? Ya ampun, banyak banget ini. Katanya minggu ini harus bayar. Belanja aja udah bikin pusing. Sekarang ditambah uang sekolah. Kurang berapa, Bu? Kalau begini, sampai akhir bulan kita makan struk belanja aja. Struk gak bisa digoreng, Bu. Ya makanya itu. Kayaknya memang ada yang gak beres. Maksud Ibu? Nanti Ibu cari tahu. Tinggal segini doang. Mana cukup duit segini? Belum juga akhir bulan, uangnya udah tamat duluan. Semua mulai mahal sejak Bu Siti. Coba aja saya tanya. Ada apa? Saya mau cari suami ibu. Cari suami saya. Bukan, maksud saya Kemarin nebengin, sekarang nyariin. Ada apa? Ini katanya cari akang. Cari akang buat apa, Neng? itu Kalau soal kemarin, akang cuma nebeng motor Bu Ajeng, kan mobil akang mogok. iya betul. Saya nggak nanya soal itu. Saya salah rumah kayaknya. Ini memang rumah saya. Iya ya, saya pulang dulu. Jangan-jangan memang mau rebut suami saya. Makin hari makin mahal aja. Kalau begini bisa-bisa kita makan angin pakai sambal. Saya rasa bukan cuma Cek Eti. Kalau cuma Cek Eti, kenapa Teh Asi juga ikutan naik semua? Saya kemarin lihat sesuatu. Saya lihat Bu Siti nyelipin amplop ke tangan Bu RT. Habis itu, Bu RT yang tadinya marah soal harga langsung diam. Serius? Serius, saya lihat sendiri. Berarti dugaan kita benar. Teh Asi, Cek Eti, Bu Siti, Haji Kokom, Bu RT. Kalau begini terus, bulan depan kita makan apa? Kalau Bu Amel sudah diam begini, pasti lagi nyusun rencana. Nah, kalau senyum ini saya hafal. Pasti ada ide. Besok jangan ada yang belanja dulu. Bukan boikot. Kita cuma mau nunjukin kalau warung sebesar apapun hidup karena pembeli, bukan karena investor. Tumben, biasanya jam segini udah ramai.
Saya juga heran, Bu. Biasanya orang jam segini udah ngantri. Kalau pesanan online, Gak ada satupun. saya ke meniawah pesenan ti isuk. Namanya juga usaha, naik turun udah biasa, tinggal promosi lagi. Atau jangan-jangan memang harganya terlalu tinggi. Lagi cari pembeli ya? Iya, memangnya kenapa? Karena hari ini kami sepakat untuk nggak belanja. Kami bukan nggak suka home service, bukan nggak suka kris. Kami cuma nggak suka kalau semua jadi mahal. Kalian orang-orang kaya ingin menguasai pasar. Kami rakyat kecil jadi korbannya. Kalau kami nggak belanja, ibu rugi. Kalau kami yang belanja, kami yang rugi. Jadi sebenarnya siapa yang diuntungkan? Sugante bakal lebih maju usaha saya. Maaf, Bu. Saya nggak mau lanjut kerja sama ini. Saya ge mundur. Nih, ayo. Ternyata uang memang bisa membeli usaha, tapi tidak bisa membeli pelanggan. Bu Ajeng, dasar pelakor! Bu RT, pelayanannya Cing tarik atuh lompat. jangan boykot. Sayang, usaha mereka nggak jalan biasa-biasa aja. Mobil akang kan rusak, jadi Adil. Nah, nanti